Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami, yaitu analisis website. Di sini kami mengambil 5 website. Yang pertama W3 School, Traveloka, Appligo, Google Meet, dan Google Translate. Dengan jumlah anggota 5 orang. Yang pertama Bartolomeus Jahamad, NIM 20120138. Yang kedua Bernadetta Dewerek 20120135. Yang ketiga Amto Teuf 20120032. Abdul Wahid Guhir 20120105. Berlian Jack Ermanu 20120050. Ardian Erbana 20120061. Bab 1 pendahuluan. 1.1 Website W3 School. W3 School adalah situs web development informasi dengan tutorial dan referensi yang berkaitan dengan topik pengembangan website seperti HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL, dan jQuery. Situs ini mendapatkan namanya dari singkatan untuk World Wide dan Web. Situs ini menyediakan panduan referensi yang mencakup banyak aspek pemrograman web, termasuk teknologi seperti HTML, XHTML, CSS, XML, JavaScript, PHP, ASP.NET, SQL, dan lain-lain. Website www.w3school.com menjadi salah satu solusi dari manfaat internet sebagai salah satu sumber belajar terutama dalam pembelajaran pemrograman web. Website www.w3school.com merupakan website yang dikembangkan sebagai sarana pembelajaran untuk belajar pembuatan web untuk pemula. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan bab 2. Yang pertama 2.1 Website W3 School. Yang pertama user interface. Tampilannya menurut saya dari segi tampilan sangatlah menarik karena telah tersedia berbagai macam referensi yang menarik dan tidak membosankan, khususnya bagi kita yang sangat menyukai pemrograman dan membuat kita tidak merasa bosan belajar bahasa pemrograman web dengan W3 School. Berikutnya menu. Menurut saya pada bagian menu W3 School sudahlah cukup lengkap untuk situs web development informasi dengan tutorial dan referensi yang berkaitan dengan topik pengembangan web seperti HTML, JS, CSS, JavaScript, PHP, SQL, dan jQuery. Yang berikut pointer. Menurut saya pada menu pointer sangatlah bagus karena pada bagian ini sudah tersedia fitur-fitur yang mempermudahkan kita dalam belajar bahasa pemrograman. Berikutnya kontras. Untuk bagian kontras menurut saya sangatlah bagus karena warna websitenya tidak menonton pada terdiri atas beberapa warna yang membuat tampilannya makin menarik dan membuat orang tidak bosan jika ingin berkunjung lagi ke website ini. Berikutnya adalah tata letak. Pada bagian tata letak menurut saya sangatlah menarik karena sangat mudah digunakan oleh para pemula yang ingin belajar pemrograman. Maka dari itu melalui website ini dapat mempermudahkan mereka untuk menemukan referensi yang baik untuk belajar web. Berikutnya adalah reaksi. Website ini sangatlah responsif dengan user atau pengguna karena ia bisa mengenali pengguna yang baru saja login ke dalam website tersebut, serta website selalu memberikan respon cepat ketika menggunakan menu pencarian dengan langsung menampilkan apa yang kita cari tanpa waktu lama. Website W3 School memenuhi kriteria friendly. Yang pertama, tampilannya sangat bagus dengan dilengkapi
tata letak yang menarik. Yang kedua, sangat mudah dioperasikan baik bagi new user maupun bagi pengguna lama. Yang ketiga, bagi para pengguna baru, website sangatlah mudah dipelajari dan sangat disarankan untuk Anda. Yang keempat, menurut pengalaman saya, website ini sangatlah bagus dan sangatlah senang mengunjungi website ini karena di dalam website ini sudah dilengkapi berbagai macam fitur yang sangat bagus. Selain banyaknya fitur, website ini juga sangat mudah digunakan untuk pembelajaran pemrograman web. Yang kedua, usability. Yang pertama, learnability. Bagi pengguna baru, menurut saya untuk pembelajaran penggunaan website ini cukup mudah karena di dalam website ini sudah menyediakan template dan fitur yang sangat banyak. Yang kedua, efisiensi. Website ini menyelesaikan perintah yang dimasukkan dengan cepat. Hal ini yang membuat para pemula dan pembelajaran pemrograman web menjadi nyaman. Yang ketiga, durability. Menurut saya website ini bisa meningkatkan dengan baik semua tentang user. Hal ini ditandai dengan website ini masih meningkatkan informasi user serta file yang telah dibuat oleh user itu sendiri. Yang berikut, errors. Untuk tingkat kesalahan menurut saya, website ini sedikit bermasalah pada menu pencarian. Karena beberapa kali saya mencari template, terkadang yang ditampilkan bukan seperti yang saya inginkan. Misalnya ketika saya mencari template Google Translate, kadang yang ditampilkan saat itu mulai berupa multi, jadi ada baiknya website ini bisa lebih memperbaiki masalah ini agar pengguna lebih merasakan kenyamanan saat menggunakan website ini. Yang berikut, untuk kenyamanan pengguna bagi saya sendiri yang sering menggunakan aplikasi ini, menurut saya sangatlah nyaman karena website ini menawarkan banyak sekali fitur-fitur yang menarik dan template yang cukup lengkap. Selain itu, dari segi interface pada tampilan, bagi saya sangatlah menarik untuk dilihat karena penggunaan warna yang tidak mencolok. Berikutnya adalah keunggulan dari website W3 School. Yang pertama, lebih mudah dalam mengkore dan file, lebih kecil dibandingkan tablet based. Yang kedua, lebih mudah memelihara. Yang ketiga, user experience. Menurut saya, untuk desain website ini sesuainya dengan tujuan awal, karena tujuan awalnya yakni membuat aplikasi untuk pemrograman web. Semua yang ada di dalam website ini berisi tentang template untuk mendesain sebuah desain website. Keuntungan dan kelemahan dari website ini, yang pertama, situs web dapat didesain kembali tanpa pemrograman harus coding lagi, cukup web designer yang bekerja. Yang kedua, lebih terbaca oleh search engineering. Kurangan dari website W3 School, situs ini tidak memiliki manajemen user untuk bagaimana pembelajaran, walaupun di bagian forumnya kami belum mengerti maksud pihak development dengan hal tersebut, tapi karena tidak adanya manajemen user sehingga user tidak mengetahui di level mana dia berada dan tidak ada fasilitas untuk menyimpan progres yang telah kita lewati. Ada bagusnya jika dibuat sistem experience gain untuk setiap user. Yang berikut, isi dan fungsional situs. Menurut saya website ini sangatlah bermanfaat bagi pengguna yang ingin membuat model desain web, karena memang fungsi awal dari website ini yakni menjadi wadah dalam membuat sebuah atau desain website. Oke teman-teman, untuk presentasi website W3 School sudah selesai, dan sampai jumpa di bagian website berikutnya. Sekian dan terima kasih. Halo semua, di sini saya akan melanjutkan pembahasan analisis situs website yang sudah dijelaskan oleh beberapa teman saya.
Di sini saya akan menjelaskan tentang situs website dari Spotify dan Joox. Spotify merupakan salah satu aplikasi musik streaming yang saat ini sedang populer di tengah-tengah masyarakat. Bersaing bersama aplikasi musik streaming lainnya seperti Joox, Apple Music, Deezer Music, Kevera, dan lainnya. Spotify juga adalah sebuah platform musik yang menyajikan hiburan musik legal secara online atau streaming. Ia juga berperan sebagai penyedia hak cipta digital atas musik yang diunggah, sehingga lagu-lagu yang disajikan pasti lagu resmi dan penggunanya dapat menikmati beragam koleksi secara resmi. Melalui Spotify, pengguna dapat mendengarkan musik dari berbagai genre dan artis baik lokal maupun mancanegara. Analisis desain user interface Spotify. Sekarang keseluruhan desain UI dari aplikasi Spotify menyajikan desain yang terkesan sederhana tapi mewah yang didominasikan warna hitam, putih, dan hijau. Dengan memanfaatkan penerapan prinsip white space dan grid, fitur didesain sedemikian rupa agar mudah berinteraksi dengan pengguna. Icon dan fitur yang digunakan juga tidak bermacam-macam dan simpel. Pada satu halaman hanya terdapat sedikit elemen yang berbeda, seperti di halaman home hanya berisi kesimpulan playlist berbentuk card yang dikelompokkan berdasarkan tema dan banyak contoh lainnya yang didapatkan ditemui di semua tampilan aplikasi ini. Saya juga menemukan beberapa penerapan prinsip layout pada aplikasi ini. Misalnya pada tampilan search diterapkan beberapa prinsip grouping dan atau pengelompokan listed dan hierarki visual agar tidak berantakan. Prinsip yang diterapkan pada gambar sebelah kiri adalah proximity, kedekatan antara gambar wajah dan list lagu di bawahnya. Dapat disimpulkan bahwa list lagu tersebut merupakan bagian dari album Frederick Chopin. Penerapan hierarki visual juga dapat dilihat pada peletakan pendesanan gambar wajah yang lebih besar dan mencolok dari lainnya agar fokus user tertuju pada informasi lagu yang sedang baru saja diputar. Prinsip yang diterapkan pada gambar sebelah kanan, konon region dapat ditemukan pada Good Evening, Recently Played, dan New Song Editing. Dapat disimpulkan bahwa lagu dalam kelompok-kelompok tersebut dianggap sama. Lagu pada Good Evening dianggap sama karena memiliki genre yang sama. Lagu pada Recently Played dianggap sama karena merupakan list lagu-lagu yang pernah diputar user sebelumnya. Dan lagu pada New Song Edit dianggap sama karena merupakan list lagu-lagu yang baru saja ditambahkan user pada Spotify miliknya. Penerapan hierarki visualnya adalah sebuah gambar lagu didesain dengan ukuran dan karakteristik desain yang sama agar user tidak hanya fokus pada satu objek saja tetapi secara keseluruhan. Similarity, di mana peletakan icon dibuat sama dari segi ukuran, bentuk, struktur sehingga dianggap lebih terkait satu sama lain. Community, di mana kontur objek kesinambungannya dari atas sampai bawah. Analisis usability. Learnability dari Spotify cukup sempurna menurut saya. Opsi diberi label dengan jelas dan tombol aksi dihubungkan di seluruh platform musik lainnya. Pengguna juga dapat menggerakkan kursor ke album yang ingin mereka dengar dan sampul album akan menjadi transparan dan tombol putar akan muncul. Ini dengan jelas menunjukkan apa yang harus dilakukan pengguna untuk mendengarkan album ini. Efisiensi juga setara dengan kemampuan belajar. Setelah beberapa pengguna aplikasi, pengguna dapat menyelesaikan tindakan dengan sangat cepat dan mulus. Setelah pengguna membuat beberapa album yang sering mereka dengar, Spotify menempatkan album tersebut di depan dan di tengah sehingga pengguna dapat memilih dengan cepat, dan jika mereka mau, aplikasi ini membuat efisiensi menjadi sangat mudah setelah digunakan beberapa kali. Aplikasi juga merekomendasikan album kepada pengguna setelah beberapa kali digunakan untuk menghibur pengguna. Memorability dari aplikasi ini cukup efisien karena semua tindakan dicantumkan dengan jelas. Itu membuat kembali ke aplikasi menjadi sederhana. Aplikasi ini juga membuka album dan lagu terakhir yang didengarkan, membuat
pengguna merasa disambut dan seperti mereka tidak pernah berhenti menggunakan aplikasi. Kembali ke aplikasi setelah beberapa waktu dan menjadi pengalaman yang mirip penggunaan pertama aplikasi akan ada perasaan akrab dengan aplikasi tersebut. Kesalahan error jarang terjadi antara pengguna aplikasi ini setelah penggunaan terbiasa dengan aplikasi tersebut. Ada beberapa cara berbeda untuk menyelesaikan beberapa tindakan sehingga telah pengguna menemukan rute terbaik yang sesuai untuk menekan. Kesalahan seperti sangat jarang terjadi. Setelah mempelajari menggunakan aplikasi, kesalahan pasti akan terjadi, tetapi mudah untuk bangkit kembali dan seringkali lebih belajar dari pengalaman. Namun aplikasi tidak menawarkan bantuan jika diperlukan. Ini akan menjadi fitur tersendiri untuk dimasukkan bagi pengguna baru dan pengguna yang kembali. Satisfaction atau kepuasan saat pengguna aplikasi ini menurut saya sangat tinggi. Dari skema yang sangat sederhana, tombol itu akan detail sebab untuk satu aksi dan album yang didengarkan dengan mudah ditemukan. Aplikasi ini membuat pengguna merasa penting dan seperti pengalaman yang baru, sesuatu bagi perusahaan. Perusahaan telah membuat aplikasi menjadi sederhana dan efisien, sehingga begitu saya sangat ingin menikmati menggunakan aplikasi streaming musik ini dibandingkan aplikasi yang lain pernah saya gunakan. Analisis user experience. Saya pikir aplikasi ini baik-baik saja karena aplikasi ini paling berguna bagi orang yang ingin membeli aplikasi ini. Jika tidak ingin membeli aplikasi ini, saya tidak menyarankan Anda untuk menggunakan aplikasi ini sebagai alat tarian. Pertama, semua musik akan diputar secara acak, jadi kalian tidak dapat mendengarkan musik sendiri. Kedua, kadang-kadang akan menyisipkan iklan dan kalian tidak dapat melewatkannya. Ketiga, kalian hanya dapat melewatkan 5 lagu sekali dalam 1 jam. Jika saya ingat dengan benar, namun jika kalian memutuskan untuk membeli aplikasi ini, itu akan menjadi pilihan yang baik. Kelebihan aplikasi Spotify. Aplikasi simpel, mudah dipahami. Awalnya memang sedikit kebingungan, tetapi lama-lama kelamaan merasa mudah dipahami dan terasa simpel. Cepat update lagu yang baru dirilis tanpa harus ke YouTube, dan lagu-lagunya sangat lengkap, baik itu lagu Indonesia maupun lagu Barat. Kekurangan aplikasi Spotify. Walaupun tergolong hampir sempurna, saya menemukan sedikit kekurangan, yaitu pada bagian interface your library dan ada ikon-ikon yang tidak terlalu familiar bentuk dan fungsinya. Menurut saya, dan penempatannya sering tidak disadari oleh pengguna sehingga menimbulkan miskonsepsi pada user. Ikon tersebut dapat digunakan jika user ingin pindah ke halaman yang berisi list lagu, padahal user lebih cenderung menekan tombol back yang justru membawa user ke halaman sebelum lagu diputar. Selain itu, aplikasi Spotify ini juga memiliki tema bawaan yang pasif, tidak diubah sewaktu-waktu jika user membutuhkan suasana baru. Tetapi tema seperti ini saja sebenarnya sudah membuat nyaman dipandang dan tidak membosankan. Ini daftar putakannya. Joox. Aplikasi musik selanjutnya yang akan dibahas adalah aplikasi streaming Joox. Aplikasi tersebut tidak bisa mendapatkan banyak pengguna di berbagai belahan dunia, namun cukup mendominasi pasar Asia, khususnya Indonesia. Salah satu kelebihan yang bisa dilihat dari sisi konten yang lebih banyak menjadikan konten lagu seperti video streaming. User interface, common region, di mana unsur-unsur sebenarnya berbeda tetapi ditempatkan barisan sehingga dianggap sama dan terkait satu sama lain. Penerapan hierarki visual adalah semua gambar lagu dalam desain dengan ukuran dan karakteristik desain yang sama sehingga pengguna tidak hanya fokus pada suatu objek tetapi secara keseluruhan. Kedekatan antara wajah dan daftar lagu di bawah ini dapat disimpulkan bahwa daftar lagu adalah bagian dari album Raisa. Penerapan hierarki visual juga terlihat pada peletakan perencanaan gambar wajah yang lebih besar dan lebih mencolok dari yang lain.
sehingga fokus pengguna adalah pada informasi lagu yang sedang diputar atau baru diputar. Simetri di mana gambar di bawah kita dapat melihat bagian antara sisi kiri dan kanan di atas di bawah dibagi secara simetri, tidak ada tumpang tindih. Penerapan prinsip face space terlihat jelas pada logo aplikasi Joox. Logo hanya menampilkan tulisan Joox ditambah dengan ikon piringan hitam yang terbingkai persegi hijau dan latar belakangnya bernuansa hitam. Ditingkatkan menjadi putih, terlihat simpel dan mewah. Usability analysis. Jika dilihat dari aplikasi metode learnability, aplikasi Joox ini menggunakan ikon-ikon yang umum seperti aplikasi pemutar musik lainnya. Konsistensi dalam pengguna ikon yang sama dan fungsi yang sama di semua tampilan aplikasi Joox. Jika dilihat dari penerapan metode efisiensi, aplikasi ini memanfaatkan aplikasi history dan autocomplete riwayat. Jika pengguna menggunakan fitur pencarian, aplikasi juga menyajikan informasi pencarian yang telah dilakukan pengguna sebelumnya, dan juga autocomplete yang muncul ketika pengguna mencari lagu dan informasi judul, maka aplikasi akan memberikan judul dan penyanyi secara lengkap. Jika dilihat dari penerapan metode keamanan, aplikasi ini juga memanfaatkan metode tersebut pada beberapa tindakan seperti ketika Anda ingin menghapus dan mengeluarkan akun account. Aplikasi akan memberikan kontak teks konfirmasi untuk memastikan pengguna benar-benar ingin melakukan tindakan. User experience. Joox VIP pada dasarnya diperuntukkan untuk para pecinta musik sejati, di mana mereka dapat menikmati layanan play on demand, mengunduh lagu untuk didengarkan secara offline, kualitas streaming terbaik, unlimited song scripts, serta bebas dari iklan. Tidak hanya itu, Joox VIP juga menyediakan fitur auto download, yaitu sebuah fitur untuk mengunduh lagu-lagu yang dalam playlist secara otomatis ketika smartphone sudah tersambung koneksi WiFi. Untuk lebih ringkasnya, berikut tabel perbandingan Joox VIP yang biasa. Selain memiliki beragam fitur untuk menggunakan para penggunanya, perlu diketahui juga bahwa Joox memberikan akses terbatas, unlimited license musik, kepada pendengar setia yang selalu menghargai karya-karya musik, baik lokal maupun internasional dengan cara legal. Oleh karena itu, tidak heran juga masyarakat yang didominasi anak muda sangat tertarik mencoba Joox. Kekurangan aplikasi Joox. Menurut artikel yang saya baca, aplikasi ini memiliki learning curve tertinggi karena fitur antarmukanya yang padat dan terkesan sulit. Kepadatan tampilan membuat elemen penting dalam halaman menjadi tersembunyi, seperti yang terlihat pada gambar. Aplikasi ini menjadikan banyak konten dan fitur dalam satu halaman, membuat pengguna baru akan merasa bingung dan mencapai tujuannya, sehingga pengguna membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga untuk mempelajari pengguna aplikasi ini. Lalu ada dua tombol sync, masing-masing berada di tengah, atas dan kanan. Pengguna pasti akan bingung pada perbedaan dari dua tombol ini. Dan jika kita semua bandingkan, ternyata kedua tombol ini masuk ke dalam halaman yang sama. Tidak jelas apa tujuannya untuk dua tombol yang bekerja persis sama. Ada juga tombol unik yang jarang ada di pemutar musik lain, yaitu tombol yang ada di tengah atas, DTS. Pengguna baru tentunya tidak akan mengetahui apa fungsi tombol tersebut, sehingga mengakibatkan tombol tersebut jarang diakses oleh pengguna Joox. Kelebihan aplikasi Joox. Yang pertama, koleksi musik terlengkap. Yang kedua, free radio. Yang ketiga, unlimited lisensi musik. Yang keempat, lirik. Yang kelima, tema galeri. Yang keenam, social circle. Yang ketujuh, offline play. Yang ke-8, musik player. Yang ke-9, timer. Dan 10, streaming quality setting. Daftar pusat. Ya, halo, perkenalkan nama saya Abdul Wahid Juhir dengan NIM 2012-0105. Di sini saya mengambil situs web Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro adalah sebuah program penyunting video berbasis non-linear dari sistem. Adalah salah satu produk software dari Adobe Creative, tapi juga bisa dibeli personal. Bahkan kalau dibeli personal itu termasuk Adobe Encore dan Adobe
OneLive. Walaupun yang dua versi pertama hanya tersedia untuk Windows, versi CS3 tersedia baik untuk Windows maupun Mac OS X. CS3 tersedia dalam bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Jepang, dan bahasa Italia. Adobe Premiere merupakan pemrograman pengolah video pilihan bagi kalangan profesional, terutama yang suka bereksperimen. Program itu banyak digunakan oleh perusahaan pembuat film atau sinetron, broadcast, dan televisi. Lanjut. Definisi Adobe Premiere. Pengembang Adobe System awal rilis 23 September 2003. Rilis update-nya 20 Oktober 2020. Didukung oleh OS Windows 64-bit dan Mac OS. Tipe penyunting video dan situs web adobe.com /premiere.html. Fungsi Adobe Premiere yang paling utama yaitu sebagai software pengolah video. Selain itu, ada sebagai fungsi Adobe Premiere lainnya, di antaranya sebagai berikut: membuat dan melakukan editing konten. Kelebihan Adobe Premiere: pengoperasiannya mudah. Perangkat lunak ini mudah dipakai karena pengenalan fitur dari HUD interface yang mudah disesuaikan. Salah satunya Workspace yang menyediakan berbagai kategori dengan ragam fungsi. Tersedia fasilitas efek yang bisa diaplikasikan dalam software ini, yaitu fasilitas sound effect dan video effect. Kemampuan timeline dalam memasukkan video dan audio ke dalam banyak kolom. Kemampuan membaca berbagai format file video yang dijadikan proyek editing. Premiere Pro mendukung membuat video VR 360 derajat. Kompresi video kolaborasi dengan kombinasi efek After Effects bisa memadukan banyak efek yang telah ditampilkan dalam video kreatif komunikatif. Kekurangan: ukuran software besar karena hanya mendukung sistem operasi bertipe 64-bit. Tidak hemat penyimpanan hard disk karena Premiere Processor memiliki spek besar. Kekurangan spesifikasi komputer akan membuat terjadinya crash. Kelemahan dalam penambahan keyword tagging karena terbatas, membutuhkan spesifikasi komputer yang memenuhi. Ini adalah situs Adobe Premiere yang saya ambil referensinya dari sini. Sekian dari saya, terima kasih. Google Translate. Google Translate adalah salah satu fitur dari mesin pencari Google untuk menjawab kebutuhan pengguna akan terjemahan bahasa asing. Dengan Google Translate, Anda bisa menerjemahkan kata-kata dari berbagai bahasa di dunia. Google Translate juga kini telah menggantikan posisi kamus tebal yang dulu dipakai untuk menerjemahkan kata. Analisis User Interface. Secara keseluruhan, desain UI dari Google Translate sangat-sangat simpel, karena hanya terdapat beberapa fitur yang ada, seperti fitur untuk menggantikan bahasa asing yang ingin diterjemahkan, mic atau audio, kolom teks, menerjemahkan lewat link, dan beberapa fitur lainnya. Penggunaan warnanya juga sangat sedikit. Berikutnya, analisis usability. Yang pertama, learnability. Learnability dari Google Translate cukup baik menurut saya karena user hanya perlu membuka websitenya dan bisa langsung memasukkan kata atau kalimat yang ingin diterjemahkan. Berikutnya efisiensi. Efisiensi dari Google Translate juga baik karena sangat mudah dan cepat untuk digunakan meskipun terkadang terjemahannya terlalu monoton atau kadang tidak sesuai dengan yang dimaksud. Berikutnya memorability. Memorability dari website ini sangat baik sehingga dapat menerjemahkan bahasa-bahasa asing dengan sangat baik. Berikutnya kesalahan atau error. Jarang terjadi kesalahan dalam terjemahan, meskipun ada, kesalahan itu pun hanya terjadi pada beberapa penggunaan kata yang tidak sesuai. Berikutnya satisfaction atau kepuasan. Menurut saya kepuasan dalam menggunakan aplikasi ini sangat tinggi karena penggunaan yang sangat mudah dan cepat. Berikutnya user experience.
Menurut saya, Google Translate ini sangat baik karena website ini sangat berguna untuk orang-orang yang kesulitan saat ingin berkomunikasi dalam bahasa asing atau ingin belajar bahasa asing. Berikutnya kekurangan Google Translate. Yang pertama, untuk menerjemahkan kosakata dalam satu kalimat dan banyak paragraf, Google Translate akan memberi hasil yang cukup membingungkan. Terkadang hasil terjemahannya sangat terlihat seperti robot dan tidak masuk akal. Kemudian, terdapat pembatasan jumlah karakter dengan maksimal yang bisa Anda masukkan adalah 5.000 karakter. Baik, perkenalkan nama saya Bernadetta Daberek, NIM 20120035. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menginterface website tentang Google Meet. Google Meet adalah layanan konversi video atau meeting online yang dikembangkan oleh Google. Yang pertama, analisis desain user interface Google Meet. Secara keseluruhan, tampilan Google Meet sangat simpel dan sederhana. Namun, Google Meet memiliki banyak fitur yang bisa membantu penggunaan perorangan atau perusahaan hingga skala besar. Sekalipun dengan menggunakan G Basis Suite, Anda dapat mengundang 100 peserta untuk sekali meeting. G Suite Business untuk 150 peserta, dan G Suite Enterprise untuk 260 peserta. Google Meet juga dapat menerapkan beberapa variasi warna di dalam aplikasi, sehingga user tidak cepat jenuh atau bosan. Kita dapat mengirim pesan teks di dalam meeting ketika terjadi gangguan jaringan atau hal-hal lain. Berbagi layar untuk menyajikan dokumen juga sangat mudah karena semua fitur pendukung untuk melakukan meeting lumayan lengkap. Google Meet juga sangat membantu para pekerja dan karyawan untuk tetap melakukan rapat di mana saja mereka berada dan menggunakan video call. Interface atau antarmuka yang unik dan fungsional dengan ukuran ringan serta cepat. Yang berikut analisis usability. Usability pada Google Meet terdapat pada fitur yang sangat memadai bagi user atau pengguna dalam melakukan meeting berikut. Yang pertama, dapat mengundang hingga 100 peserta per panggilan untuk pengguna G Basis Suite, 150 orang bagi pengguna G Suite Business, dan 260 orang per meeting untuk pengguna yang membeli paket G Suite Enterprise. Yang kedua, mempunyai kemampuan untuk bergabung dengan rapat dari web atau melalui aplikasi yang diinstal oleh pengguna smartphone, Android, dan iOS. Yang ketiga, kemampuan untuk melakukan rapat online dengan nomor dialing. Yang keempat, jika pengguna edisi G Suite Enterprise memakai nomor dialing, maka kata sandi atau password pengguna akan terlindungi. Yang kelima, integrasi dengan Google Calendar untuk melakukan panggilan rapat sekali klik. Yang keenam, berbagi layar untuk menyajikan dokumen, spreadsheet, atau presentasi. Yang ketujuh, panggilan terenskripsi di antara semua penggunanya. Yang kedelapan, teks tertutup yang dihasilkan oleh adanya all. Analisis user experience. Menurut saya, aplikasi ini sangat baik karena aplikasi ini sangat berguna, terutama di masa pandemi ini, sehingga orang-orang tidak perlu bertatap muka langsung saat ingin melakukan rapat atau ingin bersekolah, dan sangat menghemat biaya. Saya sangat menyarankan Anda untuk menggunakan aplikasi ini, terutama untuk perusahaan yang ingin melakukan meeting di luar kota, maka Anda tidak perlu lagi untuk mengeluarkan biaya transportasi. Cukup gunakan saja Google Meet. Kualitas video dan audionya juga cukup bagus.
Yang berikut, kekurangan aplikasi Google Meet. Walaupun fitur dan aplikasi dalam Google Workspace tidak dapat disangkal merupakan manfaat utama pengguna Google Meet, namun dibandingkan dengan layanan dan aplikasi video call lainnya seperti Zoom, list fitur harus ditingkatkan dan diperluas untuk produktivitas, interaktivitas, dan kolaborasi jarak jauh. Google Meet juga dapat membebani sumber daya hardware dan sistem.